Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Cerita kali ini tentang ruang terkunci di rumah warisan. Cerita ini sudah diubah dan diedit sedemikian rupa oleh editor, seperti kisah atau berita yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati. Rani berdiri terpaku di depan rumah tua itu. Catnya sudah mengelupas, gentingnya sebagian miring, dan lumut merayap di dinding seperti urat-urat hijau yang mencoba menelan seluruh bangunan. Udara sore di desa Sumberjati terasa lebih berat dari biasanya, seperti menyimpan cerita yang enggan dibicarakan. Rumah ini adalah warisan neneknya yang baru saja meninggal 2 minggu lalu. Ia menghela nafas panjang sebelum melangkah masuk. Begitu pintu kayu jati dibuka, aroma campuran debu dan kayu lapuk langsung menyeruak. Cahaya matahari sore hanya masuk sedikit melalui celah jendela yang berdebu, menciptakan garis-garis cahaya yang memotong kegelapan di dalam. Lorong panjang menyambutnya, dengan deretan pintu di kiri dan kanan. Lantai kayu berderit pelan setiap kali ia melangkah. Di ujung lorong, matanya tertuju pada satu pintu berbeda dari yang lain. Lebih tebal, warnanya hitam kusam, dan gagangnya terbuat dari besi yang sudah berkarat. Ada rantai tipis menggantung, meski tak mengunci rapat. Rani mencoba memutar gagang pintu itu, tapi tidak bergeming. Terkunci. Ia menunduk, mencari apakah ada kunci yang tergantung di dekatnya, tapi tak menemukan apapun. Dalam hati ia berpikir, mungkin kuncinya ada di salah satu laci di rumah ini. Namun suara samar dari luar rumah membuatnya terhenti. Di pagar depan, seorang pria tua dengan tongkat berdiri memperhatikan. Kalau pintu itu terkunci, biarkan saja, kata pria itu tanpa basa-basi. Suaranya berat, seperti sudah sering memberi peringatan yang sama. Itu bukan tempat untuk dibuka. Rani mencoba tersenyum sopan. Kenapa? Apa ada sesuatu di dalam? Pria itu hanya menggeleng pelan. Dulu, sebelum kamu lahir, ada yang coba membukanya. Sejak hari itu, dia tak pernah sama lagi. Kadang dia bicara sendiri di jalan. Kadang hanya berdiri di depan rumah, menatap pintu itu berjam-jam. Sampai akhirnya hilang. Kata-kata itu membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Rani menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang mulai tumbuh. Kalau nenek saya, apa pernah membukanya? Pria tua itu menatap kosong sejenak, lalu berkata, nenekmu pernah bilang, kuncinya hilang. Tapi entah kenapa dia selalu menaruh satu piring nasi di depan pintu itu setiap malam Jumat. Sebuah rasa ingin tahu yang bercampur ngeri mulai menguasai Rani. Ia berjalan kembali ke dalam rumah, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membongkar kardus-kardus warisan nenek. Namun, setiap langkah kakinya di rumah itu selalu terasa mengarah kembali ke pintu hitam di ujung lorong. Saat malam mulai turun, Rani duduk di ruang tamu sambil menyalakan lampu minyak. Listrik belum sempat ia urus. Di tengah keheningan, ia mendengar suara tok, 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 pelan dari arah pintu hitam. Ia berdiri, jantungnya berdegup kencang. Mungkin tikus, pikirnya. Tapi langkah kakinya tetap membawanya mendekat. Ia berhenti hanya 1 meter dari pintu itu. Tidak ada suara lagi. Rani menempelkan telinganya, dan dari dalam terdengar seperti napas seseorang. Pelan, dalam. Seolah ada yang berdiri tepat di baliknya. Dengan cepat, ia mundur beberapa langkah. Itu pasti hanya imajinasiku, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, malam itu Rani sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata,
bayangan pintu hitam itu muncul bersama bisikan samar yang ia tak mengerti, seolah memanggilnya untuk mencari kunci yang hilang. Dan di lubuk hatinya yang terdalam, Rani tahu, suatu hari nanti ia akan menemukannya. Atau mungkin kuncinya lah yang akan menemukan dirinya. Pagi di desa Sumberjati biasanya terasa hangat dan tenang. Tapi bagi Rani, pagi itu seperti membawa sisa dingin dari malam sebelumnya. Ia bangun dengan kepala berat, seolah semalaman mendengar bisikan yang tak berhenti. Ia berjalan ke dapur tua yang bersebelahan dengan lorong tempat pintu hitam itu berada. Aroma kayu lembab menyambutnya. Rani memutuskan membuat kopi untuk menenangkan pikirannya. Namun, saat air mulai mendidih, terdengar bunyi krak-krak dari ujung lorong. Rani berhenti. Matanya menatap ke arah pintu hitam yang masih terkunci rapat. Tidak ada angin, tidak ada hewan, tapi gagang pintu itu bergerak sedikit, seperti ada yang memutarnya dari dalam. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap tajam, berharap itu hanya ilusi. Tapi lalu, suara itu datang. Bukan suara ketukan, bukan juga langkah kaki. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang memanggil namanya. Rani. Suara itu pelan, serak, tapi jelas berasal dari balik pintu. Tubuhnya membeku. Kopi yang ia buat perlahan mendingin di meja. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hening yang terlalu hening. Rani mencoba mengalihkan pikirannya, kembali ke dapur dan memaksa dirinya duduk. Namun, rasa penasaran dan takut itu seperti magnet. Ia kembali melangkah ke lorong, mendekati pintu hitam. Saat jaraknya tinggal 1 langkah, ia mendengar suara berbeda kali ini. Seperti bisikan banyak orang, tumpang tindih, cepat, dan sulit dimengerti. Seperti sekelompok orang berbicara dalam bahasa asing. Suara itu semakin jelas setiap ia mendekat. Tiba-tiba, sesuatu mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. 3 kali. Teratur, pelan. Rani mundur, namun matanya menangkap sesuatu yang aneh. Celah kecil di bawah pintu itu kini mengeluarkan udara dingin, sangat dingin. Seperti berasal dari ruang bawah tanah atau tempat yang tak pernah terkena matahari. Ia berjongkok, mencoba mengintip dari celah itu. Hanya kegelapan pekat. Tapi kemudian, 2 mata merah samar terlihat, menatap balik padanya. Rani terhuyung mundur dan hampir jatuh. Saat ia berdiri lagi, suara itu kembali memanggil. Kali ini lebih tegas. "Temukan kuncinya, Rani." Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak pernah memberitahu siapapun tentang mimpinya semalam, di mana ia melihat sebuah kunci tua berwarna perak terjatuh di sumur belakang rumah. Rani segera keluar rumah, menuju halaman belakang yang dipenuhi rumput liar. Di sana, sumur tua berdiri, ditutup papan kayu. Ia membuka papan itu, menatap ke dalam gelap, dalam dan berbau anyir. Di permukaan air yang hitam, ia melihat kilatan perak, sebuah kunci. Namun, saat ia hendak mengambilnya dengan galah, suara dari dalam rumah memanggil lagi, lebih keras, lebih dekat. Padahal, pintu hitam itu seharusnya jauh dari sini. Dengan tangan gemetar, ia memutuskan meninggalkan kunci itu untuk sementara. Ia masuk kembali ke rumah, tapi yang membuatnya membeku adalah pintu hitam itu kini tidak terkunci lagi. Rantai tipisnya jatuh ke lantai, berayun perlahan. Rani berdiri terpaku, menatap pintu yang sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap di baliknya.
Suara napas pelan terdengar, diiringi bisikan. "Kau sudah hampir di sini." Pintu hitam itu kini terbuka sedikit, cukup untuk membuat Rani melihat gelap pekat yang terasa hidup di baliknya. Udara dingin keluar perlahan, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Bukan sekadar bau besi atau air tua, tapi seperti darah yang sudah lama mengering, lalu basah kembali. Rani menelan ludah. Ia tahu, akalnya memerintahkan untuk segera keluar rumah dan menutup pintu itu rapat-rapat. Tapi kakinya tak mau bergerak. Seolah ada tali tak kasat mata yang menariknya ke arah celah gelap itu. "Masuklah." Bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Rani menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia melangkah pelan, satu kaki menembus ambang pintu. Lantai di dalam terasa lebih dingin daripada udara luar. Gelapnya begitu tebal, sampai-sampai cahaya dari lorong tak bisa menembus lebih dari 2 langkah. Saat matanya mulai menyesuaikan, ia melihat sesuatu di lantai. Bercak-bercak merah kecoklatan yang memanjang seperti bekas seretan. Bekas itu mengarah ke sudut ruangan yang lebih gelap. Bau anyir semakin tajam. Rani menutup hidungnya dengan tangan, tapi itu tak banyak membantu. Napasnya mulai terasa berat. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari atas kepalanya. Ia menatap ke langit-langit. Di sana, balok-balok kayu tua bergoyak pelan, dan dari sela-selanya menetes cairan gelap kental yang jatuh tepat di ujung kakinya. Cairan itu lengket, berbau besi, dan hangat. "Rani!" Suara itu kembali memanggil. Kali ini berasal dari sudut ruangan. Rani memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Di sana, sesosok bayangan duduk membelakanginya. Tubuhnya kurus, bahunya gemetar seolah sedang menangis. Rambutnya panjang dan basah, menutupi wajahnya. Rani ingin bertanya siapa dia, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku dan hanya matanya yang bergerak. Sosok itu tiba-tiba berhenti terisak, lalu kepalanya berputar perlahan. Bukan seluruh tubuhnya, hanya kepalanya, memutar melebihi batas normal manusia. Wajah pucat dengan mata merah itu kini menatap langsung ke arah Rani. Mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi hitam, lalu ia berbisik, "Kunci itu, bawa ke sini." Rani tersentak mundur, menabrak kusen pintu. Namun, sebelum ia bisa berbalik, ruangan itu seperti berdenyut, dan dinding-dindingnya berubah menjadi dinding basah penuh lumut. Bau anyir makin menusuk, bercampur dengan aroma busuk yang membuat perutnya mual. Tiba-tiba, dari lantai, tangan-tangan pucat muncul, meraih kakinya, menariknya masuk lebih dalam. Rani menjerit dan menendang sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri dan berlari keluar lorong. Ia berlari ke halaman belakang, ke arah sumur tua. Nafasnya terengah, tangannya gemetar saat ia membuka papan penutup sumur itu lagi. Tanpa pikir panjang, ia meraih galah dan mencoba mengambil kunci perak yang tadi ia lihat. Namun saat galah itu hampir menyentuh kunci, bayangan wajah pucat tadi muncul di permukaan air sumur, menatapnya sambil tersenyum lebar. Air sumur mulai beriak, dan suara dari dalam rumah kembali memanggil. Kau tak bisa pergi sebelum membukanya. Rani terjatuh ke tanah, matanya menatap rumah tua itu. Dari jendela di dekat pintu hitam, sosok berambut basah itu berdiri, menatapnya tanpa berkedip. Rani menatap sumur tua itu dengan napas terengah. Bulan mulai tertutup awan, membuat halaman belakang tenggelam dalam kegelapan yang nyaris total. Satu-satunya suara hanyalah degup jantungnya yang menggema di telinga, bercampur dengan bunyi gesekan dedaunan yang tertiup angin malam.
Kunci perak itu berkilat samar di dasar air, seperti menantangnya untuk mengambil. Tapi di benak Rani, kata-kata sosok berambut basah itu terus terngiang. Kau tak bisa pergi sebelum membukanya. Rani memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Jika kunci itu benar untuk pintu hitam di dalam rumah, berarti di baliknya ada sesuatu yang selama puluhan tahun sengaja disembunyikan. Mungkin, ia pikir, jika dibuka, semua teror ini akan berhenti. Tapi, bisa juga sebaliknya. Tangannya gemetar saat ia meraih tali timba yang tergantung di sisi sumur. Kayunya lapuk, tali ijuknya kasar, tapi masih cukup kuat untuk menahan beban. Ia mengikatkan galah bambu yang ia bawa tadi pada ujung tali, mencoba menjangkau kunci itu. Air sumur terlihat tenang, terlalu tenang. Tidak ada riak, tidak ada pantulan cahaya selain milik kunci itu. Tapi saat ujung bambu hampir menyentuhnya, gelembung-gelembung besar mulai muncul dari kedalaman, diiringi bunyi gemuruh samar. Rani menelan ludah. Bau anyir kembali menyeruak, kali ini bercampur aroma lumpur busuk. Dari permukaan air, gelembung itu pecah, mengeluarkan sesuatu yang menyerupai rambut hitam panjang. Rambut itu bergerak seperti ular, melilit galah yang Rani pegang. Rani terperanjat, menarik galahnya cepat-cepat, tapi lilitan itu kencang. Dari kedalaman, sepasang tangan pucat muncul, mencengkeram ujung galah. Perlahan, tubuh itu terangkat ke permukaan. Sosok perempuan yang sama, dengan mata merah menyala. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, membuat kulit pipinya robek, menampakkan gigi hitam di baliknya. Bawa kuncinya, atau kau yang akan tinggal di sini. Seketika itu, lilitan rambutnya terlepas, dan kunci perak itu melayang perlahan di permukaan air, seolah menunggu untuk diambil. Rani, setengah tak sadar, menjulurkan tangan. Ujung jarinya menyentuh logam dingin itu, dan pandangannya langsung gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tepi sumur. Kunci perak kini ada di genggamannya, basah dan berat. Tapi di sekelilingnya, halaman belakang sudah berubah. Pohon mangga yang biasanya berdiri tegak, kini kering dan meranggas. Rumput-rumput menghitam, dan udara dipenuhi kabut tipis. Rani berdiri, kakinya gemetar. Dari balik rumah, terdengar suara pintu berderit. Pintu hitam itu. Padahal ia yakin, sebelum keluar tadi, pintu itu tertutup rapat. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti masuk ke perangkap. Tapi kunci di tangannya seperti berdenyut, memaksanya maju. Ia melangkah melewati dapur tua, lorong sempit, hingga sampai di depan pintu hitam. Kini, bau anyirnya jauh lebih kuat, hampir membuatnya muntah. Dari sela pintu terdengar suara tarikan napas dalam, seperti seseorang sedang menghirup udara untuk pertama kali setelah sekian lama terkurung. Rani mengangkat tangannya, memasukkan kunci ke lubang. Suara klik terdengar jelas, diikuti getaran halus di lantai. Perlahan, ia memutar kunci itu. Begitu pintu terbuka sedikit, udara dingin yang menusuk tulang menyapu wajahnya. Dan di dalam, dua mata merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Pintu itu terbuka perlahan, seolah menunggu Rani untuk melangkah masuk. Udara yang keluar dari dalam ruangan terasa basah dan dingin, membuat napasnya membentuk kabut tipis, meski malam belum benar-benar larut. Cahaya dari lampu minyak di tangan Rani tak sanggup menembus kegelapan di balik ambang pintu, seolah di sana ada kekosongan yang menelan cahaya itu bulat-bulat. "Masuklah!" Suara perempuan itu kembali terdengar, namun kali ini bukan dari luar pintu, melainkan dari dalam pikirannya sendiri.
Rani mencoba mundur, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah kaki-kakinya menancap di lantai. Kunci perak yang tadi ia genggam kini panas, seakan memaksa tangannya tetap menggenggam erat. Akhirnya, langkahnya maju dengan sendirinya. Begitu melewati ambang, pintu menutup keras di belakangnya. Brrr! Suaranya bergema panjang, diikuti oleh keheningan yang terlalu pekat. Ruangan itu lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dindingnya dipenuhi cermin tua berbingkai emas kusam, namun permukaannya buram dan retak di beberapa bagian. Anehnya, cermin-cermin itu tidak memantulkan bayangan Rani. Yang terlihat justru sosok-sosok lain, berdiri di tempat yang sama dengannya, tapi berpakaian dari zaman yang berbeda. Ada lelaki bersarung dan berkopiah, perempuan berkebaya lusuh, bahkan anak-anak kecil dengan mata kosong. Salah satu cermin mulai bergetar, dan dari retakannya mengalir cairan hitam pekat. Cairan itu jatuh ke lantai, merambat seperti hidup, mendekati kaki Rani. Ia mundur, namun di belakangnya cairan serupa sudah merayap, membentuk pola lingkaran di lantai, pola yang mengurungnya di tengah. Di sisi lain ruangan, sebuah kursi goyang tua berdiri sendiri. Kursi itu mulai bergerak pelan, kerit, tanpa ada yang menyentuhnya. Dari kegelapan di sekitarnya, muncul sosok perempuan berambut basah itu, kini mengenakan gaun putih panjang yang robek di ujungnya. Wajahnya lebih jelas, kulit pucat, bibir kebiruan, dan mata yang tak berkedip. Bertahun-tahun aku menunggu seseorang membuka pintu ini. Ucapnya pelan, suaranya bergema aneh, seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Mereka menyebutku pengganggu, padahal aku penjaga. Penjaga apa? Tanya Rani dengan suara bergetar. Perempuan itu tersenyum samar, lalu menunjuk ke arah cermin terbesar di ujung ruangan. Permukaannya mulai jernih, menampilkan gambar halaman rumah Rani sendiri. Tapi ada perbedaan. Di sana rumah itu sudah hancur, atapnya roboh, dan halaman penuh dengan kuburan kecil. Di salah satu kuburan, terukir nama Rani. Kau pikir rumah ini milik keluargamu? Tidak. Rumah ini memilih. Dan sekarang ia memilihmu untuk tinggal selamanya. Tiba-tiba, cermin-cermin di sekeliling mulai retak satu persatu, mengeluarkan tangan-tangan pucat yang mencoba meraih tubuh Rani. Cairan hitam di lantai membentuk pusaran, menarik kakinya semakin dalam. Rani berusaha menjerit, tapi udara di ruangan ini terlalu dingin membuat suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu berjalan mendekat, wajahnya tepat di depan Rani. "Jika kau mau pergi, gantikan aku," bisiknya. Lampu minyak di tangan Rani padam, kegelapan menyapu segalanya. Rani tersentak bangun, napasnya terengah, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia mendapati dirinya terbaring di kamarnya sendiri. Lampu kamar redup, diri tertutup rapat. Sebentar, apakah semua yang terjadi di ruangan itu hanya mimpi? Namun, begitu ia menoleh ke arah meja rias, matanya membelalak. Di atas meja, tergeletak kunci perak yang kemarin ia pakai untuk membuka pintu terkunci. Permukaannya kini penuh bercak hitam, seakan terbakar dari dalam. Dari luar, terdengar suara ayam berkokok. Matahari seharusnya sudah terbit, tetapi ketika Rani mengintip melalui celah tirai, desa Sumberjati tampak tertutup kabut tebal. Jalanan yang biasanya ramai warga pergi ke sawah, kini sepi. Tak ada suara, tak ada langkah kaki, hanya senyap yang menekan telinga. Perasaan tidak nyaman merayap. Rani memutuskan keluar kamar untuk mencari Pak De Surya, satu-satunya keluarga yang tinggal bersamanya di rumah ini. Tapi setiap pintu yang ia buka justru menuntunnya kembali ke ruang tamu yang sama. Ia mencoba 3 kali, melewati lorong yang berbeda, namun selalu berakhir di tempat itu. Dari dapur, terdengar suara seseorang memanggil, "Rani!" Suaranya serak tapi akrab. Dengan ragu, ia melangkah mendekat. Saat pintu dapur terbuka, bukan Pak De Surya yang ia temui, melainkan perempuan bergaun putih robek itu.
Rambutnya kini kering, tetapi kulitnya tampak lebih pucat. "Kau sudah melihat masa depan rumah ini," ucapnya datar. "Hari ini adalah malam terakhirmu di desa ini. Jika kau memilih untuk pergi..." Rani menelan ludah. "Apa maksudmu? Rumah ini butuh penjaga. Selama puluhan tahun, aku yang memegang kuncinya. Tapi waktuku sudah habis. Kau membuka pintu itu, berarti kau sudah menerimanya." Rani menggeleng. "Tidak, aku tidak mau." Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke jendela dapur. Di luar, kabut semakin pekat, namun samar-samar terlihat sosok-sosok berdiri di halaman rumah. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh diam, mematung. Rani menyadari, itu adalah orang-orang yang ia lihat di cermin semalam. "Kau bisa pergi, tapi kau harus meninggalkan sesuatu di sini. Sesuatu yang berharga, yang tak akan pernah kembali," ucap perempuan itu sambil mendekat. Tiba-tiba, suara ketukan pintu depan menggema keras. Tok, tok, tok. Disusul suara Pak De Surya dari luar. "Rani, cepat keluar! Jangan dengarkan dia!" Rani berlari ke arah pintu depan, namun langkahnya terasa berat, seperti lantai menarik kakinya. Perempuan itu meraih pergelangan tangannya, genggamannya sedingin es. "Jika kau keluar sekarang, semua orang yang kau cintai akan menghilang. Tinggallah, dan mereka akan selamat." Suara ketukan semakin keras, berubah menjadi dentuman. Kabut di luar semakin tebal, menyelimuti rumah. Rani terjebak di antara dua pilihan, membuka pintu dan melarikan diri, atau menutupnya selamanya dan menjadi penjaga baru rumah warisan ini. Tepat saat ia mencoba memutuskan, lampu di seluruh rumah padam. Gelap total, hanya tersisa suara napasnya sendiri dan bisikan yang sangat dekat di telinganya. "Pilih sekarang, sebelum malam ini berakhir." Gelap menyelimuti seluruh rumah. Rani berdiri terpaku, napasnya cepat, jantungnya berdegup kencang. Suara bisikan tadi masih bergaung di telinganya, memaksa otaknya bekerja lebih cepat daripada hatinya. "Pilih sekarang, sebelum malam ini berakhir." Lalu, lampu kembali menyala, bukan dengan cahaya lampu rumah, melainkan cahaya kemerahan yang merembes dari celah dapur. Perempuan bergaun putih itu berdiri di sana. Senyumnya semakin lebar. "Kau tidak punya banyak waktu." Rani menoleh ke arah pintu depan. Dentuman berhenti. Suara Pak De Surya menghilang, digantikan keheningan yang mencekam. Saat ia menyentuh gagang pintu, dingin logamnya membuat jarinya kaku. Ia mencoba memutar, tapi pintu seakan terkunci dari luar. "Kau tidak bisa keluar kecuali kau memilih," ujar perempuan itu pelan tetapi penuh tekanan. "Kenapa aku?" tanya Rani, suaranya bergetar. "Karena kau adalah darah terakhir yang memiliki hubungan dengan rumah ini. Aku hanya penjaga sementara. Setiap beberapa dekade, rumah ini memilih pewarisnya. Kau membuka pintu ruang terkunci, berarti kau menerima undangan itu, entah kau sadari atau tidak." Rani mendudur selangkah. "Kalau ku menolak?" Perempuan itu menunjuk ke arah jendela. Di balik kabut pekat, sosok-sosok pucat itu kini bergerak, mendekat perlahan, wajah mereka hancur, matanya hitam kosong. "Kalau kau menolak, mereka akan menjemputmu, dan kau akan tetap di sini, tapi bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai bagian dari mereka." Suara jantung Rani berdentum di telinga. Pilihan itu menghantamnya seperti badai, menjadi tahanan selamanya atau memikul beban yang ia tak mengerti sepenuhnya. Perempuan itu mengulurkan tangan. Di telapak tangannya tergeletak kunci perak dengan bercak hitam yang tadi ada di kamar Rani. "Ambil ini,
dan kau akan memiliki kekuatan untuk menjaga rumah ini. Mereka tidak akan menyentuhmu, tapi kau tak akan bisa meninggalkan desa selamanya." Air mata mengalir di pipi Rani. Ia memikirkan kehidupannya di kota, pekerjaannya, teman-temannya. Semua akan lenyap jika ia memilih kunci itu. Tapi ia juga teringat Pak De Surya. Jika ia tidak mengambilnya, mungkin lelaki tua itu akan menjadi kurban berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci itu. Seketika, cahaya kemerahan menyala lebih terang, lalu meredup hingga hanya menyisakan nyala lampu biasa. Sosok-sosok di luar jendela menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Perempuan bergaun putih itu tersenyum tipis. "Sekarang, kau penjaga rumah ini. Tugasku selesai." Perlahan, tubuhnya memudar seperti debu yang ditiup angin, meninggalkan aroma tanah basah. Ketika semua kembali normal, Rani berjalan keluar rumah. Matahari pagi bersinar seperti biasa, warga desa tampak beraktivitas. Seakan tak ada yang terjadi. Pak De Surya berdiri di gerbang, menatapnya lekat-lekat. "Jadi, kau memilih untuk tinggal?" Rani hanya mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya, Rani menjalani hidup seperti warga biasa. Tapi setiap malam, ia memeriksa seluruh ruangan, memastikan semua pintu terkunci. Kadang, dari kejauhan, ia melihat sosok-sosok pucat berdiri di tepi jalan desa, hanya menatap rumah itu tanpa bergerak. Ia tahu, suatu saat nanti, seseorang akan membuka pintu ruang terkunci lagi. Dan ketika itu terjadi, giliran Rani yang akan mengulurkan kunci itu menentukan siapa yang akan menjadi penjaga baru.